Salam bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial pencatatan one way ANOVA pada aplikasi SPSS. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu one way ANOVA. One way ANOVA merupakan salah satu metode parametrik dalam uji perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan rataan dua atau lebih populasi yang saling bebas. Dengan kata lain, pada metode ini akan membandingkan sekumpulan data dengan kumpulan data yang lain lebih dari dua sampel. Adapun prasyarat yang harus dipenuhi yang pertama yaitu data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Yang kedua, data memiliki varians yang sama. Yang ketiga yaitu data berasal dari sampel independen, dalam artian bahwa data yang akan kita uji berasal dari dua grup sampel yang berbeda. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus. Misalnya, seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata produktivitas dari 7 jenis varietas padi yang berbeda, yaitu varietas A, B, C, D, E, F, dan G. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah perbedaan varietas yang ada berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas tanaman padi yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan percobaan kolom sederhana menggunakan rancangan acak sederhana. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga total ada 21 kolom dan ditempatkan secara acak. Kemudian pada saat panen dilakukan pengukuran terhadap masing-masing sampel yang dihasilkan seperti yang terlihat pada slide. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis di mana H0 atau hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Sedangkan H1 berbunyi terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Hipotesis ini akan diuji menggunakan uji one way ANOVA pada taraf kepercayaan 95%, atau dengan kata lain, nilai signifikansinya 100 dikurang 95% sama dengan 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya setelah hipotesis dirumuskan, langkah berikutnya buka program SPSS, input data ke dalam program SPSS, perhatikan sebagai berikut.
Setelah data selesai kita input, langkah berikutnya adalah menguji normalitas data. Klik menu Analyze, pilih Descriptive, Statistik, lalu pindahkan Explore, klik variabel produktivitas, lalu pindahkan ke box Dependent List, klik variabel jenis varietas, lalu pindahkan ke box Factor List. Selanjutnya, klik button Plot dan aktifkan System Enlist dan aktifkan histogram dan normality plots, lalu klik continue, klik OK. Jika prosesnya benar, maka akan muncul hasil analisis normalitas data pada jendela output. Sekali lagi, bila jumlah sampel yang diuji besar, dalam hal ini lebih dari 50 sampel, maka direkomendasikan memakai uji Kolmogorov-Smirnov. Bila lebih kecil dari 50 sampel, maka direkomendasikan uji Shapiro-Wilk. Pada contoh kasus ini, karena masing-masing perlakuan hanya memiliki 3 buah sampel yang berarti lebih kecil dari 50 sampel, kita lebih merekomendasikan memakai uji Shapiro-Wilk. Kriteria penilaiannya adalah bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data diasumsikan berdistribusi normal. Sebaliknya, bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data dinilai tidak berdistribusi secara normal. Berdasarkan kriteria pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya keseluruhan data lebih besar dari 0,05. Karena data berdistribusi normal, maka salah satu syarat untuk dilakukan uji one-way ANOVA telah dipenuhi. Selanjutnya, kita kembali ke program SPSS. Klik Analisis pada menu bar, pilih Compare Means, lalu klik One-Way ANOVA, masukkan produktivitas ke dalam box Dependent List dan variabel jenis varietas ke dalam box Factor. Klik button Post-op. Di sini akan ditampilkan berbagai macam pilihan. Tapi kali ini kita akan memilih LSD. Selanjutnya, tetapkan nilai significance levelnya sebesar 0,05, lalu klik Continue, klik button Option, lalu aktifkan Homogeneity of Variant Test, klik Continue, lalu OK. Maka hasil analisis akan muncul pada jendela output. Bertujuan untuk mengetahui apakah varians dari data yang kita miliki sama atau berbeda. Bila varians datanya diasumsikan sama, maka uji one-way ANOVA dapat dilakukan. Sebaliknya, bila varians datanya diasumsikan tidak sama, maka perlu penanganan lebih lanjut terhadap data yang kita miliki tersebut, seperti melakukan transformasi data atau bahkan mengganti jenis uji dengan uji non-parametrik. Cara untuk menginterpretasi uji Levene test ini adalah membandingkan nilai signifikansi. Bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka varians datanya diasumsikan sama, dan sebaliknya bila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05
maka varians datanya diasumsikan tidak sama. Nah, pada contoh kasus ini nilai signifikansinya adalah 0,319 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga data diasumsikan memiliki varians yang sama. Karena data memiliki varians yang sama, maka uji one way ANOVA dapat dilakukan. Ini adalah tampilan uji ANOVA pada jendela output SPSS. Kita fokus pada angka signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, bila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Di sini dapat kita lihat nilai signifikansinya 0,005.